Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8, sekarang kita belajar untuk bab pola bilangan ya. Nah, pada bab pola bilangan ini kita akan sering menggunakan atau nanti akan ketemu dengan yang namanya UN dan ada pula yang namanya SN ya. Jadi UN ini adalah suku ke N. Jadi yang ini adalah menunjukkan suku ke N. Jadi N-nya berapa? Misalnya suku kedua, suku ke-5, suku ke-100 dan sebagainya. Dan SN itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi misalnya S5 berarti jumlah 5 suku pertama. Artinya suku ke-1 ditambah dengan suku kedua, tambah suku ketiga, tambah suku keempat, dan ditambah suku kelima. Jadi itu namanya SN ya. Kemudian pengertian pola bilangan itu sendiri adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu ya. Contohnya yang pertama 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari 2 menjadi 4 itu ditambah 2 ya. Jadi 2 ditambah 2 itu jadi 4, 4 ditambah 2 itu jadi 6, 6 ditambah 2 itu jadi 8, 8 ditambah 2 itu jadi 10, 10 tambah 2 jadi 12 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita rumuskan pola bilangannya ini sama aja dengan 2N. Jadi kalau N-nya 1 misalnya suku pertama berarti 2 kali 1 yaitu 2. Sekarang suku kedua berarti N-nya 2. 2 kali 2 berarti 4. Sekarang suku ketiga berarti N-nya 3. 2 kali 3 berarti 6. Sekarang misalnya suku keempat N-nya adalah 4. 2 kali 4 adalah 8 dan seterusnya. Jadi kalau dirumuskan UN, rumus UN-nya adalah 2N. Jadi N-nya tergantung yang ditanyakan. Jadi ini bermanfaat rumus ini apabila misalnya ditanya suku N-nya adalah jauh atau N-nya bilangannya banyak, misalnya suku ke-100 dan seterusnya nggak mungkin kita urutkan karena akan lama, maka kita menggunakan rumus UN tersebut ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada pola bilangan 1, 4, 9, 16, 25. Kalau kita lihat polanya, 1 jadi 4 itu tambah 3. Ya, 1 tambah 3 adalah 4. 4 kemudian tambah 5 itu jadi 9. 9 tambah 7 adalah jadi 16. 16 tambah 9 adalah 25 dan seterusnya. Lihat polanya di sini dari 3 jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 9. Jadi seperti loncatan bilangan ganjil gitu ya. Nah, ini berarti rumus pola bilangannya kalau kita lihat di sini antar sukunya sama aja dengan 1 kuadrat. Jadi kalau suku yang pertama berarti N-nya 1 menjadi 1 adalah 1 kuadrat. Kemudian suku kedua berarti N-nya 2 berarti 2 kuadrat 4 ya. Kemudian suku ketiga N-nya 3 kuadrat adalah 9. Suku keempat N-nya 4 kuadrat adalah 16 dan seterusnya. Jadi kalau dirumuskan suku ke N-nya atau UN sama dengan N kuadrat. Jadi kalau ditanya misalnya berapa suku ke-50 berarti 50 kuadrat. Seperti itu ya. Kemudian barisan bilangan pengertiannya adalah aturan tertentu dari terbentuknya sebuah kelompok. Ya. Kemudian generalisasi pola pada barisan bilangan. Jadi menentukan kesimpulan atau pola dari suatu pola bilangan ya. Contoh yang pertama, misalnya diketahui ada pola bilangan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Pada pola bilangan kita dapat menentukan dua suku selanjutnya atau berapapun suku selanjutnya. Kita dapat menentukannya. Selain itu, dapat juga menentukan rumus suku ke N sehingga dapat untuk menentukan suku berapapun ya. Nah, penjabarannya ini ketika kita mau menyimpulkan rumus pola bilangannya atau rumus UN-nya. Jadi pola bilangan 4, 7, 10, 13, suku pertamanya adalah 4 ya. Kemudian suku keduanya adalah 7. 7 itu didapatkan dari 4 ditambah 1 kali 3. Jadi kali dulu 1 kali 3 adalah 3 tambah 4 adalah 7. Suku ketiga adalah 4 tambah 2 kali 3. 3 kali 2 adalah 6. 6 tambah 4 adalah 10. Suku keempat adalah 4 ditambah 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 4 adalah 13. Kesimpulannya rumus suku ke N atau UN sama dengan 4 ditambah N min 1 kali 3. Jadi kalau misalnya ditanya suku ke-5, maka N-nya ini ganti dengan 5. 5 kurangi 1 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. 12 tambah 4 adalah 16. Nah, seperti itu.
Contoh yang kedua, tentukan 3 suku berikutnya. Nah, di sini ada barisan ada pola bilangan 1 2 5 10 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat loncatannya, 1 ditambah 1 jadi 2, 2 ditambah 3 jadi 5, 5 tambah 5 jadi 10, 10 tambah 7 maka jadi 17. Ini untuk menentukan jawabannya ya. Di sini lihat loncatannya, tambah 1 tambah 3 tambah 5. Berarti loncatannya di sini tambahnya adalah bilangan ganjil ya. Jadi 3 suku berikutnya adalah tambah 7, 17 tambah 9 adalah 26, 26 tambah 11 yaitu 37. Jadi 3 bilangan itu adalah 17, 26 dan 37. Kemudian yang ketiga di sini ada. Nah, kemudian di sini kita lihat loncatannya adalah tambah 5 semua ya. Jadi suku pertama adalah kalau kita sibukkan 5 kali 1, suku kedua 5 kali dan seterusnya sehingga UN-nya adalah 5N. Jadi kalau ditanya suku ke-20 adalah N-nya ganti dengan 20. 5 kali 20 adalah 100. Contoh yang keempat di sini adalah tuliskan 3 bilangan asli berurutan yang jumlahnya sama dengan 96. Jadi harus berurutan 3 bilangan dan jumlahnya harus 96. Nah, caranya adalah 96 itu dibagi 3 yaitu dapat 32. Nah, 32 itu posisinya ada di tengah. Jadi 32 itu harus di tengah ya. Jadi ketiga bilangan itu adalah 31, 32 dan 33. Nah, sekarang kita buktikan ini sudah berurutan ya, sudah 31, 32, 33 kan berurutan. Nah, sekarang kita buktikan yang kedua, jumlahnya apakah 96? 31 ditambah dengan 32 ditambah dengan 33 itu adalah sama dengan 96. Berarti terbukti. Berarti ketiga bilangan itu adalah 31, 32 dan 33. Nah, coba kalian kerjakan latihan soal ini ya. Silahkan di buku tulis kalian masing-masing dan nanti kalau kita tetap muka kita cocokkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.